Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ahmad Abbas, Adinda Syifa, Luyurunisa, Naurih Dahana, RR Zafira Denisa, dan Susanti. Sudah siap dengan submateri berikutnya? Di sini kita akan membahas tentang perhitungan angka pengganda. Sebelum masuk ke inti perhitungan, yuk kita ingat materi sebelumnya tentang konsumsi dan tabungan. Untuk fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY dan tabungan adalah S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. A sama dengan APC min MPC kali Y, B sama dengan MPC sama dengan delta C per delta Y, APC sama dengan C per Y, MPC plus MPS sama dengan 1, dan A sama dengan konsumsi otonom. Pada perhitungan kali ini, kita akan membahas angka pengganda atau multiplier pada perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan perekonomian 4 sektor. Nah, kita ingat lagi keseimbangan pendapatan nasional pada 2 sektor, Y sama dengan C plus I, pada 3 sektor, Y sama dengan C plus I plus G, dan pada 4 sektor, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Pertama, kita akan membahas tentang perhitungan angka pengganda pada perekonomian 2 sektor. Pertama-tama, kita tulis keseimbangan pendapatan nasionalnya, yaitu Y sama dengan C plus I, di mana C sama dengan A plus B kali Y. Berarti, Y sama dengan A plus B kali Y plus I. Pindah ruas, 1 min B kali Y sama dengan A plus I. Y sama dengan 1 per 1 min B kali A plus I. Dijabarkan, Y sama dengan 1 per 1 min B kali A plus 1 per 1 min B kali I, di mana masing-masing objek yang melekat pada variabel tersebut adalah koefisien dari variabel tersebut. Atau jika kita ingin mencari KI atau koefisien I, yaitu dari rumus Y sama dengan 1 per 1 min B kali A plus I, kita tambahkan ruas Y ditambah dengan delta Y dan ruas kanan I ditambah dengan delta I. Nah, kita jabarkan menjadi Y plus delta Y sama dengan 1 per 1 min B kali A plus I plus 1 per 1 min B kali delta I. Kita coret bagian Y dan 1 per 1 min B kali A plus I, dan ketemu delta Y per delta I, yaitu KI atau koefisien I. Yang kedua, kita akan membahas tentang perhitungan angka pengganda pada perekonomian 3 sektor. Pada perekonomian 3 sektor, perhitungan angka penggandanya dipengaruhi oleh pajak. Pajak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pajak tetap atau pajak lumsum dan pajak proporsional. Dengan persamaan rumus sebagai berikut. Pertama, jika pajak tetap atau pajak lumsum. Untuk mencari koefisien multipliernya, caranya mirip dengan cara sebelumnya, yaitu pertama-tama kita tulis dulu keseimbangan pendapatan nasionalnya, Y sama dengan C plus I plus G. Bedanya, rumus C di sini sudah dikenai pajak, yaitu C sama dengan A plus B kali YD. Dengan cara yang sama, kita temukan koefisien masing-masing variabelnya. Lalu, jika pajak proporsional, caranya seperti sebelumnya ya guys, dan diperoleh masing-masing koefisien variabelnya. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang perhitungan angka pengganda pada perekonomian 4 sektor. Pada perhitungan 4 sektor ini, selain dikenai pajak, juga dikenai nilai impor. Pajak dibagi menjadi pajak tetap dan pajak proporsional.
import dibagi menjadi import konstan dan import proporsional dengan persamaan sebagai berikut. Jika import konstan dan pajak lump sum, caranya seperti sebelumnya ya guys, untuk mencari koefisien dari masing-masing variabelnya. Lalu jika import konstan dan pajak proporsional, caranya masih sama juga ya. Lalu ada import proporsional dan pajak lump sum. Caranya juga masih sama ya dengan sebelumnya. Dan ada import proporsional dan pajak proporsional. Caranya juga masih sama ya guys dengan cara sebelumnya. Nah, jadi delta Y per delta variabel sama dengan K. Contoh, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 25.000 plus 0,75 YD, pengeluaran pemerintah sebesar 25 miliar, dan pajak yang ditarik pemerintah sebesar 15 miliar. Tentukan koefisien G dan koefisien TX, dan pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Jawab. Diketahui C sama dengan 25.000 plus 0,75 YD, G sama dengan 25 miliar, TX sama dengan 15 miliar. Ditanya KG, KTX, dan pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Jawab. C sama dengan 25.000 plus 0,75 YD, di mana 0,75 adalah nilai B. Lalu KG sama dengan 1 per 1 min B sama dengan 1 per 1 min 0,75 sama dengan 4. Dan KTX sama dengan min B per 1 min B sama dengan min 0,75 per 0,25 sama dengan min 3. Lalu, bagaimana sih pengaruhnya terhadap pendapatan nasional? Kita tahu bahwa delta Y sama dengan K kali delta variabel. Untuk delta Y yang pertama adalah 4 kali 25 miliar sama dengan 100 miliar. Delta Y yang kedua, min 3 kali 15 miliar sama dengan min 45 miliar. Total semuanya adalah 55 miliar. Jadi, efek pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak yang dilakukan akan mengubah pendapatan nasional sebesar 55 miliar. Nah, sudah tahu kan bagaimana perhitungan angka pengganda atau multiplier? See you guys dalam materi berikutnya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian angka pengganda atau multiplier dan percepatan atau akselerator. Yang pertama, angka pengganda atau multiplier. Multiplier atau angka pengganda adalah hubungan kasual antara variabel pendapatan nasional. Sedangkan Keynes mendefinisikan multiplier sebagai rasio pasti antara pendapatan dan investasi serta subjek penyederhanaan tertentu antara jumlah pekerjaan dan tenaga kerja yang dipekerjakan pada investasi langsung. Yang kedua, percepatan akselerator. Percepatan atau acceleration merupakan teori pembelanjaan investasi yang beranggapan bahwa tingkat investasi ditentukan oleh tingkat kenaikan GNP. Faktor-faktor yang mempengaruhi multiplier. Yang pertama, marginal propensity to save. Peningkatan pendapatan yang tidak dihabiskan untuk peningkatan konsumsi. Artinya, tambahan pendapatan rumah tangga digunakan untuk menabung. 2. Marginal propensity to import. Perubahan fraksional import pengeluaran yang terjadi dengan perubahan pendapatan. Yang ketiga, kebocoran. Terjadi bila mana tambahan pendapatan yang diterima oleh golongan masyarakat dipakai untuk pelunasan utang dan mereka yang piutang tidak menggunakan jumlah piutang yang diterimanya untuk tambahan konsumsi mereka. Yang keempat, kesempatan kerja penuh. Jika dalam keadaan full employment terjadi kenaikan pendapatan pada golongan masyarakat, maka akibatnya akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa. Berikut perumusan multiplier investasi.
Selanjutnya adalah akselerator atau sama dengan percepatan. Nah, akselerator menghubungkan perubahan dalam tingkat pertumbuhan output real dengan tingkat belanja investasi dalam perekonomian. Bertolak belakang dengan model pengganda atau multiplier yang menghubungkan output dengan perubahan-perubahan pada investasi, model akselerator menghitung nilai investasi atas dasar perubahan-perubahan pada output. Konsep ini didasarkan pada pertimbangan bahwa investasi bisnis akan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan output berubah, tingkat investasi akan berubah. Rasio antara perubahan tingkat pertumbuhan output dengan perubahan investasi itulah yang kita sebut sebagai akselerator. Yang membedakan antara akselerator dan multiplier adalah multiplier mendatangkan efek bila peralatan modal belum terpakai, sedangkan akselerator mendatangkan efek bila semua peralatan modal sudah terpakai. Nah, ternyata multiplier dan akselerator ini memiliki hubungan timbal balik loh. Dengan adanya multiplier, dampak investasi menjadi meningkat menjadi berlipat ganda. Semakin meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat, maka akan semakin besar jumlah multipliernya dan akan mempengaruhi jumlah investasi dalam perekonomian. Selain multiplier yang berdampak pada investasi, akselerator pun ikut berdampak pada investasi perekonomian. Prinsip akselerator secara sederhana adalah perubahan pendapatan nasional yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam jumlah investasi. Perubahan jumlah investasi perekonomian akan berdampak pada pendapatan nasional. Jika jumlah investasi bertambah, maka pendapatan nasional pun akan bertambah, sehingga akan lebih baik apabila ada perpaduan antara multiplier dengan akselerator. Perbedaan makro dan mikro. Mikroekonomi. Mikro yang berarti kecil merupakan ilmu yang mempelajari perilaku secara individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi, yaitu satu konsumen, satu rumah tangga, dan satu perusahaan. Sedangkan makroekonomi, makro yang berarti besar, merupakan ilmu yang mempelajari agregat yang lebih luas seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Perbedaan makro dan mikro pada variabel produksi. Pada makro, produksi masing-masing perusahaan berapa banyak ruang kantor, sedangkan pada mikro, produksi nasional dan keluaran industri total. Sedangkan pada variabel harga, pada makro, harga masing-masing barang dan jasa, harga perawatan kesehatan, harga premium, dan juga sewa gedung. Sedangkan pada mikro, pertumbuhan keluaran, harga konsumen, harga produsen, dan harga inflasi. Sedangkan pada variabel pendapatan, pada makro yaitu distribusi pendapatan, upah minimum, dan gaji eselon. Sedangkan pada mikro, pendapatan nasional, upah dan gaji total, laba perusahaan total. Sedangkan pada variabel kesempatan kerja, perbedaan pada makro yaitu penempatan kerja masing-masing perusahaan dan industri, jumlah karyawan di perusahaan. Sedangkan pada mikro, kesempatan kerja dan pengangguran perekonomian, jumlah pekerja total, dan tingkat pengangguran. Tadi kasus tentang angka pengganda, yakni tentang multiplier efek pajak investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya, variabel apa sih yang akan diamati? Variabel yang akan diamati yakni 1. Pertumbuhan ekonomi PDRB Kalimantan Timur, 2. Nilai konsumsi Kalimantan Timur, 3. Tingkat investasi Kalimantan Timur, 4. Pengeluaran pemerintah Kalimantan Timur, dan 5. Nilai ekspor neto Kalimantan Timur. Tahapan awal untuk melihat efek pengganda dari pajak investasi dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, maka perlu dibuat asumsi-asumsi dan fungsi linier dari fungsi konsumsi, yaitu persamaan C sama dengan A plus BY, di mana C adalah tingkat konsumsi, YD adalah pendapatan daerah, A
konstanta dan B koefisien dari Y. Di samping adalah data pengolahan fungsi konsumsi pada tahun 2020 sampai 2018, di mana ini dapat diperoleh dari data pengolahan data sekunder 2019 yang berisi tentang PDRB, konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah. Kemudian hasil pengolahan data sekunder di atas menghasilkan persamaan fungsi linier dari konsumsi, yaitu Y sama dengan min 35,734,495,77 plus 0,22Y. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa besarnya MPC adalah 0,22, artinya setiap tambahan pendapatan sebesar 1 miliar akan menambah pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 220 juta. Sedangkan besar MPS adalah 1 min MPC, yaitu 1 min 0,22 sama dengan 0,78. Artinya setiap tambahan pendapatan sebesar 1 miliar akan menambah tabungan sebesar 780 juta. Nilai MPS lebih besar daripada MPC. Hal ini mengindikasi bahwa tingkat konsumtif masyarakat rendah. Perhitungan multiplier pajak. Perhitungan ini menghasilkan min 0,28. Makna dari angka pengganda sebesar min 0,28 artinya adalah bahwa kenaikan pajak sebesar 1 akan mempengaruhi atau menyebabkan berkurangnya pendapatan sebesar 0,28 rupiah. Selanjutnya adalah multiplier pengeluaran pemerintah. Hasilnya adalah 1,28. Makna angka ini adalah bahwa kenaikan atau penambah pengeluaran pemerintah sebesar 1 maka akan mempengaruhi menyebabkan pengeluaran agregat sebesar 1,28. Multiplier investasi, yakni dengan hasil 1,28 dengan makna investasi sama dengan angka pengganda pengeluaran pemerintah sebesar 1,28, bahwa kenaikan penambahan pengeluaran investasi sebesar 1 maka mempengaruhi atau menyebabkan pengeluaran agregat sebesar 1,28. Multiplier efek pajak memiliki nilai yang negatif, yang artinya dampak dan pengaruh berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, saran kebijakan bagi pemerintah daerah adalah untuk benar-benar memperhatikan tarif serta objek yang dikenakan pajak. Multiplier efek investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki nilai yang positif, artinya investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang searah terhadap tingkat pendapatan. Pemerintah dalam menyusun APBD harus benar-benar mengalokasikan anggaran untuk investasi dan pengeluaran pada proyek-proyek padat karya yang banyak menyerap lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran bisa berkurang dan akhirnya akan mempengaruhi pendapatan nasional secara umum.